Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu proposal studi kelayakan bisnis skrap konveksi custom sablon digital. Kelompok kami beranggotakan yang pertama, saya sendiri Rinjani Nanda NIM 147, yang kedua Ernawati NIM 152, dan yang ketiga, Rahma Sofia NIM 169. Langsung saja ke materi. Kenapa harus memilih usaha custom? Sebenarnya, ada beberapa faktor yang menjadi faktor utama pelaku usaha memilih usaha tersebut. Di antaranya adalah yang pertama, teknologi. Semakin berkembangnya teknologi komputer, yang semakin mempermudah dalam proses produksi. Yang kedua, internet. Faktor internet menjadi sangat penting karena zaman sekarang semua kalangan mengakses internet, jadi sangat membantu dalam proses pemasaran. Yang ketiga, tren dan mode. Jadi, ide-ide baru yang kreatif selalu muncul, menyebabkan tren dan mode semakin diminati oleh masyarakat dan menyebabkan pelaku usaha mendapatkan pangsa pasar yang menarik. Yang terakhir, ada pasar yang luas. Setelah pelaku usaha menganalisis dan mendapatkan pangsa pasar, dari sinilah pelaku usaha akan memutuskan pembangunan usahanya. Kenapa harus menggunakan teknik digital? Jadi, sebenarnya teknik digital itu memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya, yang pertama ada cepat, karena penyablonan menggunakan alat bukan menggunakan tenaga manusia. Jadi, sekali cetak dapat langsung menghasilkan banyak produk, atau yang biasa kita sebut dengan cheese. Yang kedua, alat yang digunakan sedikit. Alat yang dibutuhkan hanya komputer dan mesin print yang sudah dirancang khusus. Yang ketiga, lebih mudah mengganti objek. Karena mesin tersebut memang sudah dirancang untuk melakukan penyablonan, jadi cetakan yang keluar lebih bervariasi tanpa ribet. Selanjutnya, ada identitas usaha. Website yang dimiliki adalah www.medfix.com. Pemilik usaha, Bapak Sukarjo dan Mas Ari. Instagramnya @saf_57. Alamatnya berada di Jalan Kendeng 43A Cilacap. Jenis bidang usahanya, bidang garmen yang berupa baju dan desainnya. Sejarah singkat perusahaan. Awalnya, Bapak Sukarjo adalah karyawan yang bekerja di pabrik percetakan di Bandung. Namun, setelah beberapa waktu memutuskan untuk keluar. Pada tahun 2017, usaha kecil ini didirikan dengan melihat peluang yang ada di lingkungan tempat tinggal yang belum ada usaha konveksi. Dari tahun ke tahun, usaha konveksi sablon Bapak Sukarjo semakin dikenal dan tidak pernah surut permintaannya. Serta sekarang Bapak Sukarjo sudah memiliki karyawan tetap. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang legal, karena bentuk usaha yang perusahaan ini gunakan adalah firma. Firma merupakan badan usaha yang didirikan oleh 2 orang atau lebih, di mana setiap anggotanya bertanggung jawab penuh atas perusahaan. Usaha konveksi ini telah mendapatkan izin usaha dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta telah mendaftarkan NPWP atau nomor wajib pajak sebagai unit bisnis atau aktiva perusahaan dari Departemen Perpajakan setempat. Perusahaan ini juga sudah memiliki SITU atau Surat Izin Pendiri Usaha yang didapatkan dengan mengajukan ke dinas daerah setempat. Berdasarkan hal tersebut, perusahaan juga telah mendapatkan surat persetujuan tempat
usaha dari dinas setempat. Perusahaan ini telah mendapatkan perizinan untuk penggunaan tanah sebagai lahan tempat beroperasi usaha konveksi tersebut di daerah Cilacap. Struktur organisasi di perusahaan ini diantaranya ada owner, divisi produksi, divisi keuangan, dan divisi pemasaran. Owner sebagai pimpinan dalam usaha, bertugas mengawasi jalannya kegiatan usaha, bertugas mengatur jalannya usaha, bertugas mengembangkan usaha. Selanjutnya, divisi produksi yang bertugas melakukan pembuatan desain, bertugas melakukan proses editing. Yang ketiga, divisi pemasaran yang bertugas melakukan promosi di tempat-tempat yang strategis, bertugas menciptakan ide-ide kreatif dan inovatif agar menarik minat dan menjaga kesetiaan pelanggan, serta mencapai target pada pendapatan usaha. Yang terakhir, ada divisi keuangan. Divisi keuangan bertugas melakukan pembukuan pendapatan per hari dan membuat laporan keuangan, bertugas merancang target pendapatan yang akan disinergikan dengan bagian pemasaran dan promosi agar target tersebut dapat tercapai. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Ernawati. Nama saya Ernawati, NIM 152. Selanjutnya, saya akan menjelaskan aspek pasar dan pemasaran. Nama produk dan kegunaan. Nama produk yang dipasarkan yaitu konveksi sablon digital untuk pakaian. Kegunaannya yaitu untuk memenuhi kebutuhan konsumen akan sandang untuk kehidupannya. Wilayah daerah pemasarannya yaitu ada secara offline dan online. Secara offline yaitu dengan dibukanya toko di daerah Cilacap. Kalau secara online dengan menggunakan media sosial seperti Instagram, Shopee, dan Facebook. Segmen pasar. Segmentasi pasar dari perusahaan ini tidak ditargetkan berdasarkan umur maupun kalangan, baik itu anak kecil, pelajar, mahasiswa, organisasi masyarakat, komunitas, orang tua, dan lainnya. Kebijakan harga. Jasa sablon printing ini menawarkan harga terjangkau dengan kualitas terbaik, dengan mematok harga berkisar antara 40.000 hingga 150 per item. Sistem distribusi. Sistem distribusi yang dilakukan yaitu dengan perusahaan membuka toko offline dan online setiap hari Senin sampai Minggu dari pukul 9 pagi hingga 9 malam dan melakukan produksi, penjualan, serta pengiriman barang ke pelanggan. Sistem promosi yaitu ada sistem promosi secara online dengan membuka online shop seperti Shopee, Instagram, dan Facebook. Sistem secara offline yaitu dengan membuka toko di daerah Cilacap yaitu Scruf Konveksi. Di sini ada contoh secara online ya. Permintaan produk. Seiring dengan berjalannya waktu, permintaan jasa sablon kini semakin meningkat. Karena kaos sablon sekarang tidak hanya digunakan untuk masyarakat biasa, namun sablon digital juga digunakan untuk instalasi yang membuat seragam, panitia EO, dan orang-orang berkepentingan lainnya yang akan diprediksi tidak akan pernah berhenti kegiatannya sehingga akan menjamin keberlangsungan usaha ini untuk jangka panjang. Kesimpulan aspek pemasaran dan pasar. Jasa sablon ini memiliki banyak manfaat masyarakat dan bervariasi. Untuk bersaing dengan pesaing lain, maka jasa sablon melakukan strategi pemasaran dengan menjual dan menawarkan produk ini kepada masyarakat
yang ada di desa maupun di kota, dan juga menjualnya melalui sistem online agar semakin dikenal masyarakat dan memudahkan konsumen untuk melakukan pembelian. Jasa sablon akan selalu dibutuhkan oleh masyarakat, baik untuk anak sekolah, karyawan kantoran, dan lain-lainnya. Maka dari itu, jasa sablon memberikan jasa yang berkualitas namun harga tetap terjangkau. Selanjutnya yaitu ada teknik produksi. Yang pertama, membuat desain, mencetak desain, kelupas hasil cutting. Selanjutnya, proses press kaos. Dan yang terakhir yaitu proses akhir. Dan saya Rahma Sofia Agustina NIM 17020300169. Selanjutnya ada teknologi produksi. Dalam pelaksanaannya, perusahaan ini menggunakan teknologi digital, yaitu dengan teknik cetak foto yang sudah didesain semaksimal mungkin dalam komputer, sehingga waktu dan pengerjaannya pun sangat cepat dan tepat. Dan ini sudah menjadi slogan perusahaan bahwa perusahaan tersebut sangat mementingkan ketepatan waktu dalam mengerjakan pesanannya. Kapasitas produksi. Kapasitas didefinisikan sebagai suatu kemampuan pembatasan dari unit produksi untuk berproduksi dalam waktu tertentu. Kapasitas dapat dilihat dari sisi masukan atau keluaran. Dalam 1 bulan, kapasitas produksinya mencapai 12 biji, sedangkan dalam perencanaannya hanya 10 biji. Dalam 1 bulan, kapasitasnya mencapai 360 biji, sedangkan pelaksanaan rencananya hanya 300 biji. Jadi dalam 1 tahun, kapasitas produksinya mencapai 4.320 biji, sedangkan rencananya hanya 4.000 biji. Bahan bakunya hanya kaos polos, sedangkan bahan penolongnya yaitu ada painter sablon, peralatan sablon seperti screen, rakel, kaca, dan guas, dan bahan baku sablon ada obat afdruk, kaca, cat. Pengelolaan limbah. Untuk pengelolaan limbah sendiri seperti botol obat afdruk akan dikumpulkan dan nantinya akan digunakan untuk membuat pot tanaman. Biasanya terdapat ukuran botol afdruk yang besar dan kecil. Semua ukuran bisa digunakan sebagai bahan membuat pot bunga. Struktur pembiayaan perusahaan. Pembiayaan perusahaan untuk usaha yang dijalankan oleh perusahaan konveksi ini adalah dari dana pribadi. Jumlah anggotanya yaitu ada 2, maka kedua orang tersebut memberikan kontribusi untuk dimasukkan ke dalam modal awal pembuatan, pemasaran, serta penjualan produk. Para anggota yang memberikan kontribusi dana akan diberikan peran menjadi pemilik sehingga mereka semua bertanggung jawab dalam usaha ini. Hal tersebut dapat memberikan tingkat serius yang lebih tinggi kepada seluruh anggota perusahaannya, mengingat bahwa dana anggota yang dimasukkan ke dalam sehingga apabila perusahaan mengalami kerugian maka dapat diatasi secara bersama. Di sini ada proyeksi keuangan perusahaan di mana pendapatan hariannya mencapai 1.118.000, per bulannya mencapai 35.640.000 dan per tahunnya mencapai 427.600.000. Proyeksi pengeluaran per tahun. Di sini ada gaji karyawan 126 juta, bahan bakunya 24 juta, biaya operasionalnya 129.600.000, sehingga total penggunaan tahunan ada 279.600.000. Proyeksi laba rugi. Pendapatannya mencapai 427.680.000 dikurangi pengeluarannya ada 279.600.000 sehingga menjadi 148.080.000. Sehingga laba yang diperoleh adalah 148.080.000 per tahun. Kesimpulan analisis aspek keuangan. Dapat dilihat analisis yang sudah dilakukan bahwa dengan usaha ini Pak Sukarjo dapat mendapat laba 148.080.000 per tahun dan dapat diketahui bahwa pada penjualan 40816 unit barang sama dengan dikeluarkan. Menganalisis aspek keuangan dari suatu studi kelayakan bisnis adalah untuk menentukan rencana investasi melalui perhitungan biaya dan manfaat yang diharapkan dengan membandingkan antara pengeluaran dan pendapatan. Dengan kesimpulan bahwa penilaian yang telah dilakukan di atas dengan berbagai aspek analisa studi kelayakan bisnis dapat ditarik kesimpulan bahwa usaha konveksi sablon digital layak untuk dijalankan.
Hal ini dapat dilihat dari aspek keuangan yang mana bisnis tersebut dapat memberikan keuntungan pada pemilik perusahaan dan aspek sosial yang dapat mengurangi pengangguran yang ada di sekitar kota Cilacap. Sedangkan rekomendasi tindak lanjutnya yaitu dinyatakan layak untuk dijalankan dan direkomendasikan. Kami yakin usaha ini layak dan akan tetap berkembang di dunia bisnis dan era globalisasi seperti sekarang ini.